Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok 4 Prodi D4 Transportasi Universitas Negeri Surabaya. Beranggotakan Farhan Nur Ramadan, Ananda Muhammad Al-Farizi, Sela Akbariatha, dan Putri Bunga Firdausi. Di sini kami akan membahas mengenai plagiasi dan etika penulisan karya ilmiah. Apa kalian siap? Plagiasi adalah perbuatan dengan sengaja atau tidak sengaja dalam memperoleh kredit atau nilai suatu karya ilmiah dengan mengutip sebagian atau seluruh karya ilmiah pihak lain yang diakui sebagai karya ilmiah tanpa menyatakan sumber secara tepat dan memadai. Etika dalam penulisan karya ilmiah adalah seperangkat norma yang harus diperhatikan oleh penulis dalam menyusun suatu karya ilmiah. Menurut Sukamarta et al. Tahun 2017, etika penulisan artikel ilmiah adalah konsep yang mengarah pada perilaku yang baik dan pantas berdasarkan nilai-nilai norma kehidupan, norma agama, moralitas kemanusiaan, dan pranata keilmuan. Hendaknya penulis jujur dan bertanggung jawab dalam menyampaikan pendapat yang akan ditulis dalam artikel ilmiahnya. Apa saja sih etika dari penulisan artikel ilmiah? Beberapa etika penulisan artikel ilmiah adalah sebagai berikut. Setiap informasi hasil penelitian harus diseminasikan, disebarluaskan atau dipublikasikan di media cetak atau elektronik pertama kali dan sekali, tanpa mengenal publikasi berganda atau duplikasi, kecuali yang bersifat rahasia atau menyebabkan keresahan publik. Hasil penelitian dapat dipublikasikan dalam bentuk artikel yang dipublikasi pada jurnal ilmiah, proceeding, atau dalam bentuk buku. Peneliti sebaiknya mencantumkan sumber dana penelitian, kecuali penyandang dana menolak pencantuman dana tersebut. Lalu, apa saja sih kode etik penulisan artikel ilmiah? Kode etik penulisan artikel ilmiah adalah sebagai berikut. Melahirkan karya orisinal, bukan jebakan. Sebagai orang terpelajar mestinya menjaga kebenaran dan manfaat serta makna informasi yang disebarkan sehingga tidak menyesatkan. Menulis secara cermat, teliti, dan tepat, bertanggung jawab secara akademis atas tulisannya, memberi manfaat kepada masyarakat pengguna, dan menyadari sepenuhnya untuk tidak melakukan pelanggaran ilmiah. Pelanggaran ilmiah tersebut diantaranya adalah falsifikasi, fabrikasi, dan plagiarisme. Etika artikel ilmiah bertujuan untuk apa? Etika penulisan artikel ilmiah bertujuan untuk menjamin akurasi temuan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan, untuk melindungi hak kekayaan intelektual peneliti, untuk melindungi objek penelitian dari pemalsuan dan kerusakan, menjaga reputasi ilmuwan, dan menegakkan etika moral dalam berperilaku. Ternyata juga ada loh bentuk pelanggaran etika penulis. Berdasarkan Peraturan Kepala Lembaga Ilmu Pengetahuan LIPI Nomor 6E Tahun 2013 tentang Kode Etika Peneliti, bentuk pelanggaran etika peneliti atau penulis adalah sebagai berikut. 1. Pemalsuan hasil penelitian. 2. Pemalsuan data penelitian. 3. Pencurian proses, objek, atau hasil penelitian. 4. Pemasaran tenaga peneliti dan pembantu peneliti. 5. Perbuatan tidak adil. 6. Kecerobohan yang disengaja. 7. Pemupublikasian temuan-temuan sebagai asli dalam lebih dari satu saluran. Jenis-jenis plagiarisme. Berikut jenis-jenis plagiarisme berdasarkan pemaparan Wibowo nomor 197 tahun 2012. Plagiarisme kata demi kata,
metafora plagiarisme tukar kata, plagiarisme ide, gaya plagiarisme, dan plagiarisme sendiri. Apa saja yang termasuk dalam ruang lingkup plagiarisme? Ruang lingkup plagiarisme mencakup pengutipan kata-kata atau kalimat orang lain tanpa menggunakan tanda kutip dan tanpa menyebutkan identitas sumbernya, menggunakan gagasan-gagasan atau teori orang lain tanpa menyebutkan identitas sumbernya, menggunakan fakta, data, informasi milik orang lain tanpa menyebutkan identitas sumbernya, mengakui tulisan orang lain sebagai tulisan sendiri, melakukan parafrase atau mengubah kalimat orang lain ke dalam susunan kalimatnya sendiri tanpa mengubah idenya, tanpa menyebutkan identitas sumbernya, menyerahkan suatu karya ilmiah yang dihasilkan atau telah dipublikasikan oleh pihak lain seolah-olah sebagai karyanya sendiri. Mengapa plagiarisme terjadi? Plagiarisme dapat terjadi karena terbatasnya waktu untuk menyelesaikan sebuah karya ilmiah yang menjadi beban tanggung jawabnya sehingga terdorong untuk mengcopy-paste atas karya orang lain. Rendahnya minat baca dan minat melakukan analisis terhadap sumber referensi yang dimiliki. Kurangnya pemahaman tentang kapan dan bagaimana harus melakukan kutipan. Kurangnya perhatian dari guru ataupun dosen terhadap persoalan plagiarisme. Apapun alasan seseorang melakukan tindak plagiat, bukanlah suatu pembenaran atas tindakan tersebut. Tips menulis agar terhindar dari plagiarisme. Tentukan buku yang hendak Anda baca. Sediakan beberapa kertas kecil seukuran saku dan satukan dengan penjepit. Tulis judul buku, pengarang, penerbit, tahun terbit, tempat terbit, jumlah halaman pada kertas kecil paling depan. Sembari membaca buku, salin ide utama yang Anda dapatkan pada kertas-kertas kecil. Sehingga ketika menulis artikel, jika ingin menyetir dari buku yang telah Anda baca, fokuslah pada kertas catatan Anda. Setelah selesai membaca buku, Anda akan fokus hanya pada catatan Anda lagi. Ketika kita melakukan plagiarisme, kita bisa terkena hukum dan sanksi loh. Sanksi terhadap plagiat akan dijatuhkan apabila sudah terjadi perbuatan plagiat atau plagiarisme berdasarkan laporan dari pihak ketiga bahwa telah terjadi plagiarisme. Penentuan bentuk sanksi atas perbuatan plagiat atau plagiarisme yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang pencegahan dan penanggulangan plagiat di perguruan tinggi, yaitu sanksi bagi mahasiswa yang terbukti melakukan plagiat secara berurutan dari yang paling ringan sampai dengan yang paling berat. Terdiri atas teguran, peringatan tertulis, penundaan pemberian sebagian hak mahasiswa, pembatalan nilai satu atau beberapa mata kuliah yang diperoleh mahasiswa, pemberhentian dari status sebagai mahasiswa, dan pembatalan ijazah apabila mahasiswa telah lulus dari suatu program. Sebelum penjelasan ini selesai, kami ada pesan nih. Tidak harus mengikuti orang lain, kamu bahkan bisa tampil lebih keren jika menjadi dirimu sendiri. See you. Sekian, terima kasih. Semoga kita bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat dari presentasi ini.